Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,31%. Dengan total market cap mencapai di 1,10 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 2,14% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 24.861. Ya, berarti ini lumayan lagi ya dari pump kemarin. Lalu untuk Ethereum dia meningkat sebesar 1,95% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1705. Dan sorry sedikit kelupaan ya buat lu yang nungguin tadi jam 12, sorry ya. Gua baru pulang ya dari luar kota jadi baru balik lagi. Maka baru gua bisa bikin konten sekarang ya. Nah, untuk BNB kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 2,21% di angka 312. Untuk USDC sudah basically kembali ke $1 lah ya, 0,999 ya, which is good. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 1,66% di angka 37 sen. Lalu untuk Cardano dia ada peningkatan sebesar 0,58% dan sekarang trading di angka 34 sen. Polygon Matic dia meningkat dengan cukup signifikan ya 5,7% dan sekarang ada di angka $1 lebih 22 sen. Dan yang terakhir untuk Dogecoin dia meningkat juga cukup besar sebesar 4,19% dan dia sekarang trading di angka 7 senan. Ya, jadi overall kita bisa lihat pada hari ini cenderung lanjut lagi seperti pola kemarin ya, cenderung makin bullish. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bagian economic calendar. Untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini ya, hari ini data dari US ada yang penting nggak? Ada ya. Yang pertama akan ada di sini itu core retail sales ya, core retail sales ya, di mana di sini itu akan nanti jam 7:30 malam. Harapan kita seingat gue lebih rendah daripada ekspektasi harapan kita ya. Nah, oke ya, jadi harapan kita ingin dia lebih rendah daripada forecast ya. Forecast itu akan di minus 0,01%. Harapan kita dia lebih minus lagi lah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bagian ini, PPI. Nah, PPI juga nggak kalah penting ya. PPI ini ngomongin soal, lagi-lagi soal inflasi ya. Nah, harapan kita dia itu bisa lebih tinggi daripada, lebih rendah daripada si readingnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Nah, kita ingin USD semakin melemah ya. Maka untuk hasil PPI-nya kita pengen dia lebih rendah daripada forecast. Dan selanjutnya juga ada retail sales di sini ya. Retail sales harapan kita itu seingat gua dia lebih rendah juga. Yes, sama. Kita berharap dia lebih rendah daripada forecast. Dan yang terakhir seperti biasa, untuk crude oil inventory juga sama, harapan kita lebih rendah daripada forecast. Jadi bisa dibilang pada hari ini cukup penuh ya jadwalnya. Yang pertama ada core retail sales ya. Lalu ada juga PPI, ada juga retail sales, dan yang terakhir ada juga crude oil inventories. Nah, di sini ya yang paling awal itu kan keluar nanti jam 7:30 malam. Buat lo yang mungkin punya posisi futures dan nggak mau ekstra resiko, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan sebelum kena jam dari data US ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, untuk analisa ini sendiri bisa kita lihat ini ngomongin soal mungkin higher high ya. Kalau higher low enggak di sini. Karena kalau kita lihat di 2019 sama 2023 ya, dua-duanya pullback satunya ini dan pullback duanya yang di sini bisa dibilang ya mantul di level yang mirip-mirip dengan pullback satu. Sementara untuk pullback kedua di 2023 dia membuat lower low ya. Nah, tetapi yang cukup mirip adalah dia cenderung membuat higher high selama 3 kali di sini ya. Poin A, B, C, A, B, C. Ini salah tulis, harusnya B ya. Nah, intinya secara pola ada kemiripan walaupun nggak sama persis ya. Nah, pertanyaannya apakah saat dia bisa menembus ya trendline ini seperti di 2019 akan terjadi hal yang sama seperti di ya, bisa bilang apakah akan terjadi hal yang sama di 2023 sama seperti di 2019 ya, itu pertanyaannya. Nah, menurut gua ya, ini bisa menjadi salah satu patokan, tetapi bukan cuma karena ini ya, bukan cuma karena trendline, tapi kalau gua pribadi lebih karena dia kalau sampai bisa close di atas dari si poin B di sini ya, poin B ini, maka dia artinya weekly close di atas juga dari MA200 dan MA50 di weekly. Kalau itu bisa terjadi, menurut gua probability untuk Bitcoin lanjut bull run seperti di 2019 itu besar. Ya, jadi kalau gua pribadi sih bukan lebih ke trendline higher high ini, tapi gua masih lebih ke moving average 50 dan 200 di weekly.
ya. Nah, kita akan bahas nanti di belakang seperti apa detailnya. Itu untuk weekly ya. Untuk daily-nya kita akan bahas dulu di sini ya, di mana kemarin ya dia berhasil lagi menembus satu struktur yaitu 24.495. Bahkan week-nya kita bisa lihat di sini ya cukup ekstrim. Sampai tertingginya itu di angka 26.490. Tapi dengan jelas di sini dia di reject oleh upper band dari Bollinger Band di sini ya. Nah, tetapi good news-nya apa? Pada hari ini dia minimal sampai sekarang ya, masih bisa mempertahankan harga dan running masih tetap di atas 24.495. PR dari gua untuk Bitcoin pada hari ini secara daily adalah semoga dia bisa bertahan di atas dari struktur 24.495. Itu harapan gua, ya. Nah, untuk di weekly-nya ya, kalau kita bisa bilang weekly masih rada panjang sih ya. Ini baru hari Selasa ya. Sorry, ini hari Selasa, hari Rabu ya? Coba gua cek dulu. Hari ini, oh hari Rabu, nggak kerasa udah hari Rabu ya. Nah, kalau untuk PR di weekly-nya, kita akan masuk dulu ke Bull Support Band ya. Harusnya sih lu buat yang sudah sering dengar mengenai Bull Support Band, sudah tahu. Harapan gua adalah dia bisa menaklukkan MA50 dan kalau bisa juga sekalian MA200. Itu harapan gua. Tapi ya satu persatu dulu lah ya. Harapan gua sih sekarang MA50 dulu. Tapi kalau bisa sekalian juga bonus dengan MA200, gua lebih happy lagi ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin secara daily dan weekly ya. Nah, untuk indeks dolar ya, sekarang kita masuk indeks dolar di sini. Harapan gua untuk indeks dolar adalah dia mulai jebol MA50 ya. Kemarin udah bagus banget, dia berhasil bukan kemarin tapi kemarin lusa ya, pada tanggal 13 Maret udah bagus banget dia berhasil daily close signifikan di bawah dari struktur 104,13. Nah, tetapi sepertinya mulai menemukan support di MA50 di sini ya. Nah, harapan gua sekarang ya simple banget ya. Harapan gua adalah dia bisa lanjut lagi membuat lower low dan kembali daily close di bawah dari MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya, quite simple. Dan itu bisa dibilang untuk overview dari market secara makro seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita mulai ya ke bagian buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah lebih ke edukasi ya. Nah, sebelum kita masuk juga ke sponsor kita pada hari ini, gue akan ingatkan sekali lagi ya. Besok tanggal 16 Maret akan ada AMA antara Bitget dengan TCI. Ya, nah di situ kalian bisa memenangkan sampai $100 ya, akan dibagikan ke 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Jadi kebayang nggak sih, cuma nanya aja bisa langsung dapat hadiah ya. Nah, detailnya kita akan bahas sekarang. Oke, dan sekarang kita akan bahas detail mengenai event AMA dengan Bitget ya. Ini akan dilakukan pada tanggal 16 Maret alias besok. Ya, dan buat lo yang ingin ikutan, salah satu yang harus kalian lakukan adalah masuk ke grup TCI atau ke Toshi Crypto Indonesia, dan mulai dari sekarang tinggal kalian send saja hashtag BitgetMA. Ya, itu salah satu kriterianya. Jadi gampang banget, sekali lagi masuk ke grup TCI ya, dan send hashtag BitgetMA. Ya, setelah itu besok kita bisa mengikuti MA-nya di situ ya. Dan 5 pertanyaan terbaik akan bisa mendapatkan total hadiah sebesar 100 USD ya. Jadi buat lo yang punya pertanyaan-pertanyaan bagus mengenai Bitget, bisa disimpan dulu ya. Hari ini pastikan tanggal 15 lo kirim dulu hashtag BitgetMA dan besok tinggal mengikuti saja CMA dengan Bitget ya. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV, dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV, dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya. Really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand, atau Filipina. Dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa. Ya, caranya gampang gampang banget.
Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget ya. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat 1 lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. 1 tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link referral kita di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ada penembusan satu resisten, maka dari itu akan ada perubahan sedikit untuk buy limit secara spot. Jadi buy limit pertama kita sekarang di 24.495, itu adalah buy limit spot pertama kita. Sekali lagi gue ulangi, untuk buy limit kedua kita sekarang di 23.763 ya. Lalu sementara untuk buy limit ketiga itu adalah di MA50 yang sekarang ada di angka 23.000 lebih $34 ya. Jadi itu untuk Bitcoin secara posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya kita bisa lihat di sini baru saja terjadi retest pertama di 24.495. Andaikan ya besok pagi jam 7 Bitcoin tetap daily close di atas dari struktur ini, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini dengan target TP kita mungkin yang paling konservatif adalah di upper band yang sekarang ada di angka 25.288. Tapi mungkin biar sedikit lebih konservatif boleh diturunin ke 25.200. Itu untuk posisi long. Tetapi apabila ternyata Bitcoin gagal mempertahankan 24.495 sebagai support dan dijebol ke bawah, nah kita mungkin bisa menjadikan si 24.449 ini menjadi resisten. Retest 1, retest 2 seperti ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 23.763. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin dia retest sampai ke angka 1.780. Cukup signifikan ya. Dan untuk sekarang karena terjadi ya ada sedikit perubahan secara price action dalam beberapa hari terakhir, maka buy limit kita akan update. Buy limit pertama kita secara spot yaitu di 1660, buy limit kedua kita di 1623, dan buy limit ketiga kita di MA20 yaitu di 1588 ya. Nah jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih ya, gue lebih suka untuk kita akumulasi secara spot jangka panjang, dan buat lo yang sudah akumulasi di daerah sini pasti sudah senyum-senyum ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, buat lo yang tertarik, lo bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 1660 sebagai support. Ya, jadi sekali lagi, kalau hari ini terjadi retest lagi, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yang paling konservatif mungkin bisa di sini, 1700. Ini adalah struktur yang sebelumnya terbentuk pada tanggal 20 dan 21 kemarin. Ya, kalau nggak kita buat aja satu struktur biar lebih enak dilihatnya. Nah, buat yang lebih konservatif, buat yang sedikit lebih high risk, ya bisa pertimbangkan di upper band. Buat yang benar-benar high risk kalian ya, itu di 1780. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short, for now baru terjadi sebenarnya retest 1, retest 2 juga di sini sih ya. Jadi kalau lo mau buka posisi short sebenarnya sekarang sudah bisa ya. Tapi overall kalau lo mau kesan lebih konservatif lagi boleh tunggu di 1780. Sama-sama target TP-nya di 1660. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB sejak tanggal 13 Maret kemarin dia sudah reclaim MA50. Maka seperti pembahasan kita kemarin, buy limit pertama kita di MA50 sudah kena ya di sini. Kemarin sudah terretest. Nah, buat lo yang mungkin belum pasang silahkan bisa pasang sini. Buy limit pertama di MA50. Buy limit kedua di 301,7. Dan buy limit ketiga di 296,8. Jadi itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya ya sudah terjadi retest pertama sebagai support MA50, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long apabila terjadi lagi retest pada hari ini di MA50 ya. Nah, kalau sampai terjadi lagi pada hari ini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di upper band, which is itu di sekitar 317 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila ternyata Binance gagal untuk mempertahankan MA50 dan daily close di bawah, kita bisa jadikan MA50 sebagai resisten. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 301,7.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Ya, untuk Matic, buat elu yang kemarin sudah ngikutin zaman kita ngebahas posisi spot di sini, harusnya sudah kena buy limit 1 sama buy limit 2 ya. Buy limit 3 mungkin beberapa orang kena, beberapa enggak ya. Karena waktu itu seingat gue lebih bahasnya ke 1-2 ya. Nah, untuk sekarang karena terjadi ya pergerakan signifikan, maka ada perubahan. Buy limit pertama jadi di EMA20 secara spot, buy limit kedua sekarang di $1 lebih 12 sen, dan buy limit ketiga masih jauh di bawah di $1 lebih 1 sen, atau kalau dibulatkan $1 lebih 2 sen ya. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya, kemarin terjadi retest secara bersamaan di MA50 dan 20. 20 sebagai support, 50 sebagai resisten. Maka pada hari ini sebenarnya kita bisa buka atau pasang limit posisi short dan long. Untuk posisi shortnya harusnya sudah kena karena kita bisa di sini wicknya sudah nembus MA50. Buat lo yang sudah punya posisi short di sini sudah profit ya, karena ya kita bisa lihat sekarang di bawah dari MA50. Untuk posisi longnya lo bisa pasang juga di MA20 ya. Jadi bisa dibilang untuk posisi short di sini target TP-nya 20 ya, si MA20. Dan untuk posisi longnya target TP-nya di MA50. Jadi bisa dibilang cukup unik pada hari ini ya. Jadi overall seperti itu setup untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom atau Cosmos. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dia kemarin peningkatannya sangat signifikan, menembus 3 resisten secara bersamaan, ya, MA200, MA20, dan $13. Nah, untuk posisi spotnya tentunya ada sedikit perubahan ya. Buy limit pertama bisa dipertimbangkan di sini $13, walaupun ini buy limit yang bisa dibilangnya masuknya cenderung lebih beresiko ya. Untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di MA20 atau 200, sekarang sudah sangat berdekatan jadi gue masukin aja. Jadi 1 ya. Lalu untuk buy limit ketiga kita di $11 lebih 74 sen. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures bagi lo yang sama SOP seperti gua, konfirmasi retest 1, retest 2 di sini, kita sudah bisa buka posisi short tadi di sini ya. Dan sudah kena target TP buat lo yang konservatif di $13 ya. Itu untuk posisi short yang tadi. Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila besok pagi jam 7 atau masih bisa daily close di atas dari $13. Andaikan dia daily close-nya di atas dari $13, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini ya. Lalu kita bisa buka posisi long di situ dengan target TP di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup di Cosmos atau Atom. Jangan lupa ya, untuk besok kita akan ada BitGet dan kita akan ada EMA dengan BitGet ya. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan $100 ya, di mana akan dibagikan bagi kalian yang 5 orang yang beruntung, dan juga bisa juga memberikan pertanyaan terbaik ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa jangan over leverage dan jangan juga pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.